apakah surau itu boleh tahiyatul masjid atau enggak? Nah, surau ini bahasa kita orang Indonesia pakai bilang surau. Nah, dulu langgar. Ya, sekarang berubah surau. Itu ada hukumnya. Bagaimana kalau salat di langgar? Sah tak? Jatuh lah dia jawabnya. Ya, salat dilanggar, jatuh lah. Ya. Nah, jadi ulama bilang begini, ya. Tempat ibadah ini walaupun kecil, kalau tanah itu sudah diwakafkan untuk membangun tempat ibadah, ingat nih, wakaf. Kalau sudah diwakafkan tanah itu untuk tempat ibadah, walaupun dia kecil, selama-lamanya seperti itu, maka jatuhnya sebagai masjid. Kita saja menyebutnya surau. Tanya orang Arab dengan surau, bingung deh. Apa itu surau? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghir miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain amin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah atas inayahnya dan izinnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Hadis berikutnya masih berhubungan dengan salat Jumat. An Jabir radhiyallahu anhu qala, ya, dari Jabir, Allah radha kepadanya, telah berkata, dakhala rajulun yaumal jum'ati, telah masuk seorang laki-laki pada hari Jumat, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Nah, sedangkan Nabi sedang berkhutbah. Faqala, Nabi berkata, sallaita, apakah kau sudah salat? Nah, qala la, belum ya Rasulullah, belum. Qala, Nabi jawab, qum fasalli rak'ataini, berdirilah, salatlah 2 rakaat. Yang muttafaqun alaih. Ini hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Ya, ini mengenai orang yang masuk dalam masjid. Ya. Jadi adab dalam masjid ini. Ya. Jadi di situ ada kalimat, ya, mengenai seorang laki-laki. Dakhala rajulun. Siapa laki-laki itu? Nah, ya. Laki-laki inilah yang sering saya sampaikan, namanya Sulaik Al-Ghatfani. Ya, namanya Sulaik Al-Ghatfani, sahabat Nabi ini, ya. Nah, masuk dalam masjid. Kemudian Nabi bilang fasalli rak'ataini, salatlah 2 rakaat. Maksudnya di sini rukuklah. Rukuk itu kenapa dikatakan rukuk tu? Salat tu rak'ataini. Rukuk mewakili daripada kalimat salat. Rukuklah 2 rakaat. Maksudnya karena rukuk ini termasuk yang penting dalam ibadah. Ibadah salat ini 2 yang paling penting, rukuk, sujud. Ya. Farka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk, wasjud wa qatarib, sujudlah dan mendekatlah. Nah, jadi inti salat itu rukun yang panjang tu rukuk dengan sujud. Ya, rukuk dengan sujud.
Dan dia merupakan bagian daripada salat yang penting, kata ulama. Ya, disebut kerana kalimat rak'ataini. Rak'ataini itu rukuk, asal itu dua kali rukuk, 2 rakaat. Nah, hadis ini riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, Jabir ini langsung memperhatikan peristiwa itu. Ya, terjadi pada hari Jumaat. Makanya hadis ini riwayat Jabir. Ya, Jabirlah mewakili tentang peristiwa tersebut di antara sahabat-sahabat yang lain. Nah, Jabir melihat ada peristiwa yang terjadi sedangkan Nabi SAW ini sedang khutbah. Ya, sedang khutbah pada hari Jumaat. Nah, jadi Sulaik Al-Ghatfani, saya ulangi, Sulaik Al-Ghatfani dia masuk ke dalam masjid di pertengahan khutbah. Nabi sudah khutbah betul. Ya, sedang menyampaikan khutbah, dia masuk. Nah, lalu fajalasa, lalu dia duduk. Walam yusalli tahiyatul masjid. Ya, walam yusalli tahiyatul masjid. Dia tidak salat tahiyatul masjid. Nah, makanya makruh. Orang masuk masjid langsung duduk tu makruh. Ya. Maka di sini sampai Nabi lagi khutbah ditegur tu. Putus khutbah Nabi itu. Gara-gara menegur Sulaik Al-Ghatfani. Nah, berarti pentingnya ya penghormatan kepada masjid. Tahiyatul masjid itu artinya penghormatan sama masjid 2 rakaat. Nah, maka Nabi memanggil ya. Fanadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qailan lahu. Maka Nabi memanggil dia dengan mengatakan, "Sallaita?" Kau dah salat belum? Fajabahu rajul. Maka laki-laki tersebut menjawab bin nafi, dengan menafikan, belum. Belum. Itu menafikan kalimat la itu nafi. Tidak, belum. Maka Nabi SAW memerintahkannya ayyuqah yaquma yusalli rak'ataini. Dia berdiri lalu melaksanakan salat 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Baik. Ya. Ini hadis ni jelas ya. Jelas sudah. Dibahas oleh ulama bahwasanya urusan khatib ini, khutbah ini ya, ada perintahnya, ada larangannya. Tapi di sini menunjukkan bahwasanya ya, perkataan Nabi itu kepada seorang Arab tadi, Sulaik Al-Ghatfani itu, tidaklah memutuskan sambung menyambung khutbah, tidak. Jadi kalau ada khatib menegurkan jamaah, itu tidak memutuskan kalau dianggap perlu. Ya. Jadi Nabi bicara seperti itu berarti menunjukkan kalau ada sesuatu yang sangat penting, boleh menegur makmum atau jamaah yang sedang mendengarkan khutbah, boleh, tidak masalah. Ya. Ini dianggap bukanlah uzur, kena diperbolehkan. Nah, sekarang dianjurkan salat 2 rakaat apabila masuk masjid, namanya salat tahiyatul masjid. Nah, Imam Syafi'i berkata, tahiyatul masjid ini dianjurkan pada setiap waktu, kapan saja, ya, ya kapan saja, semua waktu, sampai waktu khutbah Jumat pun boleh, kan ikut Nabi tadi. Nah, makanya dulu saya masih ingat betul, ya, waktu itu saya belum ngajar saya masih belajar, saya salat di Masjid Nurul Hidayah. Nah, ada orang masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, ditegur sama khatib. Kalau khatib sedang berkhutbah, tidak ada lagi salat katanya. Oh, udah, saya bingung enggak saya itu. Iya, ini kita bukan mazhab Imam Malik nih. Kita mazhab Syafi'i. Ya, yang khatib pasti betul dia belajar di pesantren mazhab Syafi'i. Ya. Jadi tidak ada salat lagi dia. Kalau sudah khatib membaca khutbah, keliru lah tu. Ini berarti hadis ni gimana? Nabi lagi khutbah, Sulaik langsung duduk ditegur, Nabi berdiri. Berarti penting tu. Ya, syarat tahiyatul
masjid. Nah, cuma ringankan, dipercepat, jangan pakai surah Al-Fatihah saja. Al-Fatihah cukup, dipercepat. Salawatnya pun singkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung mendengar khutbah. Wa in taqarrara dukhuluhul masjid, sekalipun berulang-ulang masuk masjid, kata Imam Syafi'i, boleh. Nanti jemaah masuk. Masuk, salat atas masjid, duduk dengan semua, baca Quran dan sebagainya. Tak lama batal wudu. Keluarlah, berwudu, masuk masjid, tahiyatul masjid lagi. Kata Imam Syafi'i gitu. Ya, nah kecuali kita memang menggabungkan, boleh. Tahiyatul masjid gabung dengan sunatul wudu, boleh. 2 rakaat. Tak masalah. Ya, tak masalah. Usalli sunnatul tahiyatul masjid wa sunnatul wudu rakaatain, atau ma'a sunnatul wudu rakaatain lillahi ta'ala. Aku salat tahiyatul masjid bersama dengan sunnatul wudu 2 rakaat lillahi ta'ala, boleh. Gabung. Atau sunnatul wudu otomatis tahiyatul masjid terangkat. Nanti kita bahas ya, belum selesai ini. Nah, kemudian dia bilang mengambil daripada hadis Nabi SAW, ya, bahwasanya ada larangan dalam hadis, betul. Larangan tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbit matahari. Tidak ada salat sunnah setelah salat asar sampai terbenam matahari. Dikatakan sini allati laisa laha sababun. Yang itu tadi, yang dilarang itu salat yang tak punya sebab. Kalau yang ada sebab, tidak masalah. Habis salat subuh ni, jangan salat lain, salat istikharah, salat hajat tak boleh. Ya, kecuali masuk masjid. Tahiyatul masjid kan ada sebab. Sebabnya masuk masjid. Walaupun setelah salat subuh, sebelum terbit matahari, batal wudu, saya masuk masjid, tahiyatul masjid lagi, boleh. Habis salat asar, sudah salat asar ni pulang ke rumah. Nanti ada pertemuan jam 5 di masjid, rapat pengurus masjid, masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Tak masalah. Nah, ini dikatakan salat yang ada sebab. Salat yang bersebab tak masalah. Apa saja salat bersebab? Tahiyatul masjid, sunnatul wudu. Sunnatul wudu kapan saja? Kita berwudu 2 rakaat, berwudu 2 rakaat. Walaupun waktunya setelah salat asar, walaupun waktu setelah salat subuh, boleh, tak ada masalah. Nah, kemudian salat jenazah, sudah siap jenazah dimandikan, boleh disalatkan kapan saja. Kalau jenazah sudah siap dan dimandikan, dikapankan. Nah, jadi untuk salat yang ada sebab itu pengecualian. Ya, pengecualian. Nah, berkata lagi Imam Syafi'i, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan tahiyatul masjid dalam keadaan bagaimanapun, kecuali langsung salat fardu, boleh. Salat sunnah, boleh. Yang penting jangan duduk. Itu ya. Ya, saya datang ke masjid. Nah, saya ke masjid, saya punya perhitungan nih. Kalau saya tahiyatul masjid, setelah tahiyatul masjid langsung qabliyah, dalam perkiraan 2 salat kalau saya lakukan waktu tak cukup, maka pilih qabliyah. Dengan qabliyah otomatis tahiyatul masjid terangkat, sudah memadai. Yang penting masuk masjid jangan duduk. Kalau duduk makruh. Itu dia. Nah, jadi kalau duduk makruh. Atau kita masuk pagi-pagi ke masjid, habis wudu langsung salat duha, seandainya salat duha, udah tidak makruh. Kenapa? Masuk masjid langsung salat, walaupun bukan salat tahiyatul masjid, otomatis terangkat sudah, dan penghormatan masjid sudah terpenuhi. Paham dulu? Nah, jadi kaidahnya apa? Jangan masuk masjid duduk. Ya, itu kaidahnya. Ya. Dan juga dia bilang, ini membuktikan bahwasanya Nabi menyuruh Sulaik Qatfani itu lagi khutbah, diputuskan kata Imam Syafi'i. Nah, disuruh berdiri salat 2 rakaat, itu menunjukkan pentingnya. Pentingnya
salat tahiyatul masjid. Nah, sekalipun seandainya langsung kepada salat yang lain tidak masalah. Jadi soalannya lagi, bagaimana kalau kita duduk? Ya. Masalahnya nih, ya, apakah luput tahiyatul masjid ini dengan duduk atau tidak? Nah, Abu Hanifah, Imam Malik berkatakan luputnya tidaklah luput kerana duduk walaupun waktu panjang. Ya. Karena tadi soleh kan duduk. Udah duduk Nabi suruh berdiri. Berarti duduk itu tidak luput tahiyatul masjid, masih boleh sunnah. Kata Imam Malik dengan Imam Hanafi. Imam Ahmad berkata tidaklah luput kalau duduk waktunya sebentar. Kok lama udah habis. Imam Ahmad bilang siapa yang duduk udah lama tak ada lagi sunnah tahiyatul masjid. Nah, kecuali kau duduk sebentar kemudian berdiri, tahiyatul masjid masih boleh. Imam Syafi'i macam mana? Imam yang kita ikuti. Nah, beliau mengatakan mengenai duduk. Dia bilang apa? Nah, idza kana al-julusu an sahwin aw nisyanin, apabila duduknya itu ya disengaja, maaf tadi. Disengaja apa? Taruh. Pakai senjata. Ada senjatanya mana? Nah, udah terlalu halus-halus tuh, tak nampak kan apa? Nah, idza kana julusu an sahwin aw nisyanin, apabila duduknya itu tidak sengaja atau lupa. Nah, dia duduk tak sengaja atau lupa. Fala yafutu wa bi ghairihi tafutun, maka tidaklah luput adapun sebab yang lain luput. Nah, jadi begini. Siapa yang duduk masuk ke masjid tak sengaja lupa ni. Kita teringat, belum tahiyatul masjid ni, berdiri lagi boleh. Tahiyatul masjid. Tapi kalau dia masuk masjid sengaja duduk. Udahlah, duduklah. Tak usah tahiyatul masjid lah. Lama-lama berfikir. Tahiyatul masjid tak boleh. Kerana niat tadi ada unsur kesengajaan, duduk dengan sengaja. Tapi kalau duduk minum air boleh. Datang, aus leher duduk, minum dulu. Kemudian berdiri, boleh. Kerana ada hajat minum air. Nah, kita di Madinah kan gitu, leher kering sekali. Ada air zam-zam, tu duduk. Lumayan tak berjalan dari hotel ke masjid musim panas tu. Kering leher. Duduk sebentar minum, diri. Yang begini boleh. Duduk kerana lupa, duduk kerana ada hajat, tidak luput. Tahiyatul masjid masih diperbolehkan. Yang luput tadi apa? Masuk duduk dengan sengaja, habis sudah. Ya, habis sudah selesai. Ya. Nah, sekarang mengenai masjid ni. Gimana masjid ni? Kaidah tahiyatul masjid ni yang sekarang ni banyak yang bingung masih. Ustaz, surau ni boleh tak tahiyatul masjid? Kan begitu. Banyak ngomong itu. Surau boleh tak tahiyatul masjid? Nah, di sini dikatakan masjid syarat Jumat, padahal tak syarat Jumat. Ya, boleh di tanah lapang? Boleh Jumat di tanah lapang, kalau tak ada masjid lah. Ya kan? Dulu kan gitu. Perjalanan jauh di kampung belum bangun masjid, Islam dah tersebar. Nah, mendirikan salat Jumat di lapangan boleh, tak masalah. Nah, ini kata ulama bilang masjid syarat mendirikan Jumat disepakati, kerana itu dia bilang tidak disyaratkan tahiyatul masjid kecuali di masjid. Nah, menunjukkan bahawanya Jumat di masjid begitu. Tapi sebenarnya pendapat yang terbenar tidak harus di masjid Jumat. Ya, tidak harus di masjid. Cuma masjid sebaik-baiknya tempat. Kalau kita salat Id di masjid berarti sunnah tahiyatul masjid. Kau di lapangan? Salat apa nama tu? Salat sunnah lapangan. Ini kadang-kadang jangan sampai salah tu. Datang salat apa ni? Salat apa dulu? Ya. Kalau seandainya kita datang itu jam 7 kurang 15, mungkin sudah waktu duha, bolehlah salat duha di lapangan. Ya.
Nah, tapi kalau kita salat, dia datang langsung salat apa ini di lapangan ini? Kalau di sini kan di masjid sampailah ke halaman. Yang dalam masjid boleh tahiyatul masjid, yang halaman janganlah. Mana salat lapangan? Tak ada nyambung ke mana lapangan tu? Tidak walau orang penuh. Ini kan masalah kaidah tempat. Jangan salah paham pula. Ya, ini di masjid sama lapangan dipakai salat Id. Yang masuk dalam masjid sunnah tahiyatul masjid. Yang di lapangan tak sunnah lah, kena lapangan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah surau itu boleh tahiyatul masjid atau enggak? Nah, surau ini bahasa kita orang Indonesia pakai bilang surau. Nah, dulu langgau. Ya, sekarang berubah surau. Itu ada hukumnya. Bagaimana kalau salat di langgau? Sah tak? Jatuh lah dia jawabnya. Ya, salat di langgar, jatuh lah. Ya. Nah, jadi ulama bilang begini, ya. Tempat ibadah ini walaupun kecil, kalau tanah itu sudah diwakafkan untuk membangun tempat ibadah, ingat nih, wakaf. Kalau sudah diwakafkan tanah itu untuk tempat ibadah, walaupun dia kecil, selama-lamanya seperti itu, maka jatuhnya sebagai masjid. Kita saja menyebutnya surau. Tanya orang Arab dengan surau bingung deh. Apa itu surau? Nah, kita ini membedakan antara surau dengan masjid. Kalau masjid mengadakan Jumat, kalau surau tak mengadakan. Itu saja perbedaannya. Jadi mengenai masjid, tempat sujud sama. Rumah yang dibangun, yang diwakafkan tempat ibadah milik umat Islam, bukan pribadi, bukan keluarga, ya, maka jatuh hukumnya seperti masjid. Maka sunnah tahiyatul masjid. Nah, tapi kalau itu dibangun bukan kena wakaf, sifatnya sementara, tak ada tahiyatul masjid. Walaupun mengadakan Jumat, ya, walaupun mengadakan Jumat, tapi kalau tak diwakafkan niat untuk masjid, maka tidak ada tahiyatul masjid. Maka musala itu tak masuk. Musala jangan tahiyatul masjid, kan nempel di kantong. Di kantong ada ruang tertentu dipakailah salat. Itu musala namanya itu. Tidak ada tahiyatul masjid. Nah, sekarang kita bangun surau di kantor tersendiri. Macam mana itu? Tanya di kantor itu. Apakah ini sudah diwakafkan untuk ibadah? Nah, kalau diwakafkan, pakai sunat tahiyatul masjid. Surau-surau yang masih dibangun di kantor-kantor itu. Tengok tanahnya itu. Apakah ini wakaf atau milik kantor? Nah, pemilik kantor berarti sementara sifatnya. Tidak ada tahiyatul masjid. Nah, yang di kampung-kampung ini gimana? Diwakafkan belum tuh? Nah, kalau diwakafkan udah selama-lama lah wakaf untuk tempat ibadah. Kalau begitu, maka sunnah tahiyatul masjid. Ya. Tidak ada tahiyatul masjid di Al-Jawahir. Ya. Jangan buat tahiyatul masjid. Ya. Jadi musalah tidak ada tahiyatul masjid. Nah, surau di kantor pun lihat keadaannya. Kalau diwakafkan untuk ibadah, maka boleh tahiyatul masjid. Kalau tidak perlu tahiyatul masjid. Ya. Baik, sekali itu. Ya. Yang membatalkan seorang hatib, misalnya kalau ia buang angin itu bagaimana caranya? Ya. Yang menggantikannya itu. Yang kedua,
apakah mandi juga bisa digabung? Misalnya mandi junub, mandi sunat hari Jumat, mandi taubat itu apakah bisa juga digabung? Ya. Ya, jangan bertahan di mimbar, turun sudah. Berarti wudu batallah khutbahnya. Nah, bagaimana cara menggantikannya? Dia turun, salah satu cadangan naik, meneruskan. Ya, meneruskan. Tidak perlu diulang dari awal. Ya, tidak perlu diulang dari awal. Tinggal meneruskan saja. Karena yang pertama dia khutbahnya, mukaddimah khutbah, syarat-syarat khutbah, rukun khutbah sudah terpenuhi, tinggal meneruskan. Ya, tinggal meneruskan. Nah, jadi tak ada jalan lain kecuali turun dari mimbar. Jangan bertahan lagi di mimbar. Ya, kok diteruskannya haram. Ya, berarti dianggap tidak sah khutbahnya. Dia menanggung. Kalau tidak khutbah, tidak sah khutbahnya, berarti ganti dengan zuhur. Tapi dipaksakannya terus di khutbah, akhirnya orang salat Jumat pada Jumatnya tidak sah. Kalau khutbah tidak sah, berarti Jumat tidak sah. Jumat tidak sah, ganti dengan zuhur. Nah, jadi tidak ada jalan lain, turun dia. Kemudian cadangan naik menggantikannya, melanjutkan khutbah tersebut. Selesai. Tanyakan. Ya, ditanyakan. Adakah yang menggantikan khatib ini meneruskan? Tidak ada. Sudah salat zuhur. Kalau misalnya dia ngomong, saya wudu dulu. Nanti dinyambung gitu. Nah, kalau dia wudu dulu, kalau seandainya lama melebihi dari salat 2 rakaat, nah, berarti khutbah ulang dari awal. Berarti putus sambung menyambung. Ya. Ya, kalau khatibnya dia masih menyanggupi untuk melanjutkan khutbahnya, dia berwudu. Kalau wudunya melebihi waktu salat 2 rakaat, ya boleh jadi umpamanya salat 2 rakaat itu berapa? 2 menit. Nah, lebih dari 2 menit berarti putus khutbah ini. Berarti diulang dari awal. Ya, tidak masalah. Ya, kalau seandainya dia ngulang dari awal, khutbahnya itu rukun khutbahnya. Alhamdulillahnya, kemudian salawat, pesan takwa, baca Al-Quran, kan? Nah, doa ukhrawi itu dah semua lengkap dah. Tinggal dia meneruskan khutbahnya tadi. Yang penting rukun khutbah dibaca. Ulang dari awal rukun khutbahnya. Nah, ada pun isi khutbah boleh tinggal melanjutkan. Karena sudah dengar tadi dah. Ya. Nah, jadi ulang dari awal, tak boleh tidak. Karena sudah putus dia khutbah kan harus sambung menyambung. Ya. Jadi bagaimana hukumnya makmum itu? Makmum tak berdosa, dia tak tahu. Dia tak dengar, kecuali buang angin dengar. Tahu makmum tahu. Nah, kalau makmum tak tahu, tak jatuh hukum. Yang menanggung dosa siapa? Khatib. Mengapa berani meneruskan? Kita ni ibadah harus jujur, tak boleh main-main. Nah, akibatnya kita tanggung tu. Dia khutbah, buang angin. Khatib mana tahu, dilanjutkannya haram. Salat Jumatnya batal, tak sah. Dia menanggung dosa. Jadi ibadah tak boleh main, jujur. Kecuali khutbah Id. Khutbah Id tak masalah, batal wudu makruh. Karena khutbahnya sunnah. Kok dilanjutkan tanpa wudu, khutbah Id sah. Ingat tu, khutbah Id hukumnya sunnah. Khutbah Jumat jangan main-main, tu fardu ain. Kalau tak ada khutbah, tak sah Jumat. Jadi khatib ni sudah dengar, oh begitu salat Id nanti batal teruskan yang lain. Dia sudah dengar berita ni. Boleh ni misalnya dia batal wudu. Dia tanya umumnya Ustaz. Meneruskan aturan. Tayamum di mana? Mana ada debu dinding ini? Debu tu di luar sana kan? Ya? Mana ada debu di dalam? Tak bisa. Dia harus keluar. Tak masalah, ulang dari awal khutbahnya.
mukaddimah khutbahnya rukun khutbahnya dibaca, kemudian kalimat tinggal diteruskan. Ya. Air banyak mana bisa pula. Itu kan berbukti kerat. Ya. Kerat banyak dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan. Makanya orang haji itu dua pendapat. Yang tayamum di pesawat itu dua pendapat. Ada yang mengatakan darurat boleh sah saja. Ya. Ada yang mengatakan kalau tidak ada debu tidak sah tayamum. Ya, makanya saya terus terang tidak juga melarang, silakan. Ini kan ulama udah berfatwa. Cuma saya lebih cenderung ya debu, selama tidak ada debu belum mantap. Nah, makanya saya salat menghormati waktu. Nanti sampai di Bandara King Abdul Aziz, nah salat itu saya qadha. Salat menghormati waktu. Tapi alhamdulillah selama ini bisa saya berwudu di pesawat. Tapi saya tidak ngajak orang, nanti bahaya penuh orang berwudu di pesawat kan. Nah, saya sendiri aja ada. Tapi kita tahu ilmunya, walaupun keran kecil, air mineral itu, kok dihemat bisa. Hah? Ya, bisa. Yang penting menggunakan airnya jangan berlebihan, cukup saat ini saja. Jatuhkan di atasnya, yang penting menggosok. Menggosok sekali, jangan 2 kali 3 kali. Nah, kita ambil yang wajib. Nah, tangan gitu kan ya. Nah, jatuhkan nih, tumpah nih. Yang penting menggosoknya ini. Tidak banyak netes. Nah, kita ni itulah kebiasaan. Berwudu pun pakai centong. Habislah. Padahal 1 centong itu kok darurat bisa 4-5 orang pakai. Ya, yang penting sekali tidak ada sunah-sunahnya, jangan. Tidak ada kumur-kumurnya, ya kan? Tidak ada cuci tangannya, tidak ada masuk lubang dalam hidung istinsyaq. Langsung saja pada yang wajib, langsung basuh wajah sekali, tangan sekali, usap kepala sekali, kuping sekali, kaki sekali, selesai. Cukup tu Pak, ayah kuat. Cukup kalau tahu cara menggunakannya. Nah, ini kita ni kebiasaan menggunakan air ini banyak. Gitulah akhirnya ada pula istilah dia bilang belum puas rasanya. Belum puas kata dia ke wudu begitu. Mana pula pakai puas? Wudu itu ikut Nabi. Nabi itu 1 mud. Air Nabi itu 1 mud. Ditimbang tu 6 on ya. 6 on apa? 600 mililiter. 6 on. Aku tu Pak yang sedang kecil tu. Botol yang kecil nah. Ini besar masa ni dah. Itu segitu. Wudu Nabi. Itu normal. Pakai sunnah-sunnah semua itu. Pakai kumur-kumur. Semuanya pakai sunnah. 3 kali 3 kali. Itu 1 botol ni. Yang 600 ml. 6 on. 1 mud. Nah, kita berwudu kan kita boros selama ini wudu kita ni. Yes. Itu gak mandi. Nabi itu mandi 1 sa'. 5 kali ni. 1 sa' tu 5 mud. Nah, ini sini botol sini sampai. Ni. Nabi mandi 5 kali air ini. Beli air 5 botol, itulah mandi Rasulullah. Mandinya Nabi itu. Kita 1 ember belum tentu. Kita dah kebiasaan pakai air banyak. Sombong Indonesia banyak air. Ini kan? Itu tu. Sudah selesai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman pribadi lagi. Dari kemarin tanya pribadi. Jadi saya pernah kerja ke luar kota, tempat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat itu syaratnya mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Kita mendapatkan imam rakaat yang kedua, tapi dapat rukuk. Dapat rukuk berarti dapat 1 rakaat.
Kalau sudah dapat 1 rakaat, imam salam, kita menambah 1 rakaat, selesai. Berarti betul. Kalau dapat ruku. Ya. Jadi siapa yang masuk ke masjid, imam sedang salat, ya, masuk rakaat kedua, kita masuk sebagai makmum, masuk rakaat yang pertama. Ya, masuk rakaat yang pertama. Imam rakaat yang kedua, dapat ruku bersama imam, sujud dan seterusnya, imam salam, tinggal menambah 1 rakaat, berarti sahlah Jumatnya. Kalau tidak dapat ruku, berarti langsung otomatis kita berdiri jadi salat zuhur. Contoh, kita datang masuk ke masjid, imam salat yang rakaat yang kedua. Nah, begitu kita takbir, ya, kita takbir, imam sedang ruku nih. Imam sedang ruku, kita takbir. Baru takbir nih, Allahu Akbar, imam pun sami Allahu liman hamidah. Berarti tidak dapat ruku bersama imam. Kalau begini 0 rakaat. 0 rakaat. Nah, begitu imam salam, kita berdiri meneruskan, otomatis sudah menjadi salat zuhur. Ya, otomatis sudah jadi salat zuhur karena tidak dapat ruku bersama imam. Tapi pahala Jumat awalnya dapat pahalanya, pahala tadi mengikuti. Tapi Jumatnya belum dapat. Ya, pahala ikut imam tidak dapat. Karena imam kan belum salam. Selama imam belum salam, kita bisa mengikutinya. Tapi rakaat jangan dihitung. Karena rukuk tidak dapat bersama imam. Nah, jadi betul seperti itu. Baik ya, cukup. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.